Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Kita berjumpa kembali. Siang hari ini saya sudah berada di hall keberangkatan di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dari Jakarta, dari Pasar Senen, stasiun keberangkatan awal kereta jarak jauh, kita nggak akan menuju ke Jogja. Rutenya biasanya Pasar Senen Jogja, Pasar Senen Jogja. Kalau nggak ke arah Surabaya. Kita ke arah Surabaya tapi masih lewat ke timur lagi. Tujuannya ke ujung timur Pulau Jawa. Hari ini saya akan mencoba naik kereta dengan rute terjauh di Indonesia dari Jakarta tanpa transit menuju ke Ketapang, Banyuwangi. Kita akan naik kereta api Blambangan Express. Oke, seperti apa perjalanan hari ini naik kereta Blambangan Express? Sekitar 17 jam ya kalau nggak salah, dari Jakarta ke Banyuwangi tanpa transit, menempuh jarak kayaknya 1000 km lebih ya. Tonton dan ikuti terus video kali ini. Kita akan melakukan perjalanan panjang dari Jakarta ke ujung timur Pulau Jawa. Nanti ngisi bensin SD lokomotif juga nggak ya? Sekarang masih jam 11 kurang ya teman-teman. Ini penumpangnya sudah terlihat mulai rame di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Tapi nggak sepadat yang kereta-kereta malam kayaknya. Kalau siang ini ada Gaya Baru Malam Selatan, Bangunkarta, Matarmaja, Jagatingkir yang di bawah jam 12 ya. Dan kebanyakan keretanya lewat rute jalur selatan ke arah Jogja, Solo. Blambangan Express nanti kayaknya dilayani di jalur 3, di gate 2 ya, di sebelah sana teman-teman. Jadi kalau di Pasar Senen kita harus lihat papan informasi itu yang gede banget. Kereta yang kita naiki nanti masuk ke gate pintu 1, peron 1, jalur 1. Kalau di sini enak ya, tinggal masuk langsung, nggak perlu nyebrang lewat terowongan, jadi langsung ketemu sama keretanya. Nah, kalau yang pintu 2, gate 2 untuk jalur 2 dan jalur 3, itu kita nanti harus turun lewat eskalator, nyebrang lewat terowongan teman-teman. Nanti Blambangan di jalur 3. Kita masih belum boleh boarding karena di sana masih nanti ada kereta api Matarmaja sama Jagatingkir. Kayaknya setelah Matarmaja berangkat baru kita boleh boarding ya. Jadi nggak usah bingung teman-teman kalau di stasiun Pasar Senen setelah masuk ke tengah ini ya, bangunan tengah ini yang ada kaca-kaca kayak akuariumnya ini. Nanti tinggal lihat papan informasi gate keberangkatan keretanya, kalian naik di kereta apa dan jalur berapa, nanti keretanya disediakan. Atau kalau bingung tanya petugas-petugas porter yang ada di stasiun. Nah, misalkan mau nyetak tiket juga bisa di setiap pilar-pilar itu yang biru-biru itu ada mesin untuk nyetak tiket. Kalau misalkan teman-teman belum punya aplikasi akses by KAI atau belum daftar face recognition gate, jadi masih pakai tiket dan KTP secara fisik. Kita nyari ruang tunggu dulu aja ya, karena masih lumayan lama kita nunggunya dan belum boleh boarding juga. Sumuk coy di sini, panas. Jadi sekarang ini saya sedang nunggu di ruang tunggu yang co-working space, yang ada mejanya untuk bisa buat laptopan, kerja, ngedit. Ada chargernya juga. Cuman ini lokasinya ada di outdoor ya, jadi di sini tuh lebih panas, lebih sumuk dibandingkan dengan yang ada di dalam yang dekat gate keberangkatan. Ini lokasinya untuk yang ruang tunggu co-working space ini ada di bagian utara stasiun ke arah parkiran, ke arah tenan makanan ya. Ada ruang co-working space di stasiun Pasar Senen yang bisa digunakan kalau teman-teman mau nunggu kereta terus sambil meeting dulu, terus mau sama ngedit dulu, nonton film dulu, itu bisa di co-working space. Cuman emang untuk kursi-kursinya ini terbatas, cuma sedikit ya, nggak banyak. Biasanya orang-orang yang di sini tuh sama ngecas handphone, jadi agak lama menunggunya. Terus ya itu minusnya di sini cuma lebih panas, lebih sumuk aja. Meskipun udah dikasih blower, kipas yang lumayan gede, tapi kayak nggak kerasa gitu, masih kering. Kalau mau lebih adem bisa nunggunya di dalam, cuman emang nggak ada co-working space di dalam sana. Nggak tahu kenapa ya co-working space-nya nggak ditaruh di dalam aja ya. Kita masih belum boleh boarding teman-teman.
Mungkin nanti boardingnya masih setengah jaman lagi setelah kereta api Matarmaja berangkat ya kayaknya. Karena tadi saya lihat di papan informasi itu Belambangan Express nanti dilayaninya lewat boarding gate di gate 2 ke jalur 3. Nah jalur 3 itu di depannya masih ada kereta api Matarmaja. Mungkin nanti setelah Matarmaja berangkat baru boleh boarding masuk untuk Belambangan Express. Jadi kita masih nunggu, sambil nunggu ya udah saya ngedit dulu sama nge-backup file. Dan kalau yang di dalam itu ruang tunggu lama ya, itu di dalam stasiun, nggak tahu kenapa kok di bangunan-bangunan lama itu di dalam itu dia lebih adem. Bangunan-bangunan lama zaman Belanda itu lebih adem ya, suhunya kayak lebih dingin aja, meskipun di dalam nggak ada AC-nya kayaknya, cuma dikasih blower gitu, tapi dia lebih dingin di dalam stasiun yang dekat pintu keberangkatan. Jadi kalau mau nunggu kereta itu bisa di dalam, bisa di luar, atau di co-working space di stasiun Pasar Senen Jakarta. Biasanya ada yang tanya kan, kalau misalkan kita bawa barang bawaan yang kopernya melebihi dimensi, itu kalau di Pasar Senen sama petugasnya diarahin ke counter di antara gate 1 dan gate 2 untuk ditimbang kopernya dan ukuran dimensinya apakah sesuai dengan ketentuan atau enggak. Kalau misalkan nanti melebihi dari yang ditentukan itu kayak pesawat itu teman-teman, ada charge yang dibayarkan ya untuk koper yang lebih besar dan lebih berat dari yang ditentukan. Tadi ada yang lebih gede lagi tuh kopernya, gede banget tadi, ada yang mas-mas bawa, saya lupa ngerekam. Lebih gede dari itu, dimensinya gede banget. Kalau di Pasar Senen ini biasanya diarahkan ke sana, ke persyaratan bagasi. Kayaknya bayarnya juga agak banyak sih kayaknya. Tarif charge-nya berapa ya? Saya kurang tahu. Nanti saya coba cantumin untuk charge bagasi yang melebihi syarat yang ditentukan. Itu ada petunjuknya sih di situ. Dimensi sama berat maksimalnya. Sebenarnya ada di situ ya. Cuman kadang kalau naik kereta ekonomi PSO kayaknya nggak dicek deh malahan. Yang subsidi-subsidi, tapi kalau kereta yang komersil malah kayaknya dicek buat bagasi barang bawaannya. Yang lari-lari penumpang Matarmaja sepertinya mau berangkat, mepet-mepet, kurang 3 menit. Jadi banyak banget beberapa penumpang yang memang datangnya mepet-mepet ya, lari-larian sebelum jam keretanya berangkat, kurang 2 menit, 1 menit. Ya kalau kayak gitu telat nanti rugi sih. Jadi mending datang ke stasiunnya lebih awal, setengah jam sebelum keretanya berangkat atau maksimal ya 15 menit sebelum keretanya berangkat ya. Kan masih ada yang lari-larian. Kurang 1 menit. Masih ada yang baru datang lari-lari. Belum turun lagi ya, ke bawah nyebrang, ke atas naik lagi. Kalau lewat sini enak, tinggal ke jalur 1. Kalau jalur 3 effort. Apalagi yang pakai Skybridge nyebrangnya kayak di Bandung gitu. Kita masuk, harus dicek dulu tiketnya teman-teman. 12.25. Terima kasih Pak. Security check pertama, dicek tiket kereta kita sesuai atau enggak. Karena ada beberapa jalur kereta ya, takutnya salah naik kereta. Jadi jalur yang sini, lane sini buat Belambangan Express, yang sebelah sana masih buat Jaga Tingkir ya. Dan di gate 1 ada kereta apa tadi ya? Jadi sebelum masuk ke sini, mau lewat lane mana itu dicek tiketnya biar nggak salah naik, nggak salah jalur. Nah, baru setelah naik dari eskalator, di sini kita dicek identitas ya teman-teman, bisa pakai tiket dan KTP secara fisik, pakai aplikasi Akses Baik KAI sama tiket, tapi biasanya ngantri.
Kalau nggak mau ngantri kita bisa lewat face recognition gate, tinggal jalan aja tapi harus terdaftar dulu di sistemnya ya. Nggak perlu ngantri nunjukin tiket dan KTP fisik. Jadi kalau yang di depan tadi cuma ditunjukin aja tiketnya, nggak perlu identitas, baru di sini pakai identitas. Kita ngisi air minum dulu, bisa nggak ya? Kayaknya bisa deh. Sebelum naik ke kereta lumayan. Bisa isi ulang air secara gratis. Jadi kalau bawa tumbler daripada beli di minimarket, bisa isi ulang air di sini, di dekatnya gate keberangkatan di jalur 3 dan 4 ya. Di jalur 4 ada sebelah sana sendiri. Kalau jalur 1 di sana tuh. Ada juga tuh. Ada 2 malah. Sudah boarding masuk ke dalam stasiun jalur 3 ya, stasiun Pasar Senen. Ini keretanya masih belum ada teman-teman, kayaknya baru dilansir dari tempat parkir di sebelah sana. Nanti masuk jalur 3 dan di jalur 4 masih ada kereta api Jakatingkir tujuan ke Solo Balapan lewat Yogyakarta. Kereta stainless steel new generation kelas ekonomi. Kereta api Jakatingkir telah tersedia di jalur 4. Spek rata kanan jalur Jogja Jakarta, Jakarta Jogja ya. Tadi ada gaya baru Malam Selatan. Jadi kalau mau ke Jogja naik kereta ekonomi yang new generation ada gaya baru Malam Selatan yang berangkatnya siang, dan ada lagi Jakatingkir yang berangkatnya juga jamnya siang teman-teman, depan belakang. Kayaknya di depan sana udah ada lokomotif. Kayaknya lokomotif dinasnya kereta api Belambangan ya. Berarti nanti langsung dilansir terus disambung sama lokomotifnya. Karena keretanya belum ada, belum datang, dan udah azan. Kalau misalkan teman-teman mau sholat dulu, ini lokomotif apa ya? Cikuray kayaknya baru datang tadi. Kalau teman-teman mau sholat dulu kayaknya masih bisa sih. Karena azan zuhurnya sebelum jam 12 ya. Dan Belambangan berangkatnya jam 12 lebih 10. Itu musolanya ada di ujung belakang. Jalan aja terus, di situ ada musola teman-teman. Di sini juga ada toilet. Kalau wudhunya di musola ada tempat wudhunya sih. Belambangannya juga masih dilansir, belum masuk jalur 3 karena udah azan zuhur, daripada nanti bingung di kereta sholatnya ya. Bisa sholat di stasiun. 12.52 kelar sholat zuhur. Ini rangkaian kereta api Belambangan Expressnya udah tersedia di jalur 3 teman-teman. Saya lupa di belakang ada bagasinya ternyata. Kereta bagasi, jadi nggak bisa back ride. Penuh banget langsung bagasinya ini. Ada motor, ada barang-barang hantaran. Banyak banget ya. Saya duduk di kereta eksekutif 2. Kita ke depan lagi. Sholat cuma sebentar, jadi boleh jalan jauh, boleh jalan-jalan, jangan lupakan ibadah. Kalau naik Jakatingkir tadi udah ditinggal kalau kita sholat duluan. Kita naik di kereta eksekutif 3 depannya. Jalan lagi ke depan. Saya lupa, saya di eksekutif 2 di nomor 13B. Single seat ya, dapat paling depan teman-teman. Ya nggak bisa nebak juga sih single seatnya ada di posisi mana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau paling belakang enak ya. Saya di paling depan single seatnya ternyata. Menghadap tembok. Ya sudah. Di sini kos-kosan kita 13B sampai ke Banyuwangi. Lokomotif dinas kereta api Belambangan Express pada siang hari ini yang saya naiki pakai lokomotif seri CC201 8303 di poinduknya Yogyakarta, di poinduk YK ya. Nggak ke Jogja tapi dapat lokomotif Jogja nih. Nggak pakai 203 ternyata, pakai 201. 201 hidung kotak dan ada AC-nya di atas teman-teman. Kalau di kereta ekonomi anomalinya kursi yang searah laju kereta atau hadap mundur itu nomor berapa karena nggak sama semua ya teman-teman.
Kalau di kereta eksekutif itu kursi nomor kecil atau nomor besarnya itu yang nomor berapa kita nggak bisa nebak urutannya. Saya kalau tadi duduk di eksekutif 1 nomor 13B, ini dapat kursi yang belakang coy. Di baris belakang, jadi enak banget ya. Di eksekutif 2 dapat kursi yang madep tembok di depan, paling depan, ujung depan. Kita nggak bisa nebak. Meskipun kursi kelas eksekutif sudah searah laju kereta semua, cuman kalau naik eksekutif biasanya teman-teman tanyanya adalah kursi single seat tuh yang di belakang nomor berapa, 1C atau 13B. Jadi kalau saya naiknya di eksekutif 1 dapat kursi yang belakang. Ya itu, kita juga bejo-bejoan nggak bisa nebak, nggak bisa bikin rumus karena rangkaian kereta ini bisa jadi diacak-acak nih. 12 lebih 9 menit kita sudah berangkat dari stasiun Pasar Senen, Jakarta, stasiun awal keberangkatan kereta api Belambangan Express, menuju ke ujung timur Pulau Jawa, stasiun Ketapang, Banyuwangi. Ini ada kereta apa ya? Bangunkarta ya kayaknya ya? Oh ya, eksekutifnya udah pakai kereta eksekutif yang new image, di bawahnya kereta eksekutif stainless steel yang dipakai Belambangan Express. Kami bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Belambangan Express yang akan mendatangkan kita di tujuannya stasiun Ketapang. Perjalanan kali ini pada waktu 16 jam 30. Perhentian pertama setelah Pasar Senen di stasiun Jatinegara. Kayaknya yang naik banyak banget teman-teman tadi. Di eksekutif juga ya. Cuman ini masih banyak kursi-kursi yang kosong sih, belum berisi penuh penumpang. Mungkin nanti berhenti di mana lagi ya? Bekasi, Karawang. Tapi kalau di Maps tuh nggak ada Jatinegara loh. Pasar Senen langsung Bekasi. Tapi kok kita berhenti ya? Ini masih sepi, tapi lumayan banyak yang naik. Kereta api Belambangan Express dari Pasar Senen, setelahnya itu berhenti di Jatinegara dan di stasiun Bekasi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman kejauhan dari Pasar Senen dan mau naik kereta api Belambangan Express ini, itu bisa naiknya dari stasiun Jatinegara atau dari stasiun Bekasi. Pemberhentian normal selama sekitar 3 menit, 2 menitan untuk naik turun penumpang. Dan untuk kereta api Belambangan Express ini dia juga ada 2 kelas layanan kereta ya. Ada kereta eksekutif dan juga ada kereta kelas ekonomi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau dari Jakarta, dari Bekasi ke Banyuwangi, liburan ke Banyuwangi atau ke Bali, mau naik kereta itu bisa naik kereta api Belambangan Express ini, satu-satunya kereta penghubung Jakarta dengan Banyuwangi yang tanpa transit ya, langsung. Kalau dulu kan nggak ada, dulu harus transit dulu di Surabaya terus nyambung kereta ke Banyuwangi. Kalau sekarang ada kereta api Belambangan Express ini yang bisa teman-teman naiki. Cuman emang di Belambangan Express ini ekonominya ternyata sedikit ya, cuman ada 2 kereta, pantes habis terus ekonominya. Dan tadi saya ngeliat di kelas ekonominya tuh lebih rame, lebih full dibandingkan dengan kelas eksekutifnya. Meskipun di kelas eksekutif ini saya ngecek tiket sebelum berangkat tadi, 1 jam sebelum kereta berangkat, itu ya banyak kursi yang terisi sih teman-teman. Tapi sekarang ini masih lumayan kosong ya. Tadi ada yang naik dari Jatinegara, ada yang dari Bekasi, dan kita kayaknya masih berhenti lagi di stasiun Karawang. Nanti kita lihat apakah banyak yang naik atau enggak. Saya juga baru pertama kali ini naik kereta api Belambangan Express semenjak keretanya di launching. Dan ini first impression duduk di kereta eksekutif 2 di kereta api Belambangan Express. Saya dapat armada kereta eksekutif tahun 2019 ya, K101905. Ini punya siapa ya? Bekasnya Taksaka bukan ya? Atau Argo Purwanggrek?
Ini kayaknya sarananya udah lumayan agak nggak enak teman-teman, butuh di servis mungkin ya. Bisa didengerin sendiri nggak sih, berisik, meledak, terus kayak serasa naik pesawat baling-baling gitu loh. Baru pertama kali ini saya naik kereta ada suaranya kayak gini. Padahal kereta kelas eksekutif dan tarifnya juga nggak murah ya untuk kereta api Belambangan Express ini. Dari Jakarta ke Ketapang itu bisa sampai 820.000 kalau tarif kereta eksekutifnya. Kalau yang lebih murah ya kelas ekonominya, tarifnya 500 berapa ya, 505.000 atau 510.000 kalau nggak salah, dari Jakarta ke Ketapang Banyuwangi. Peminatnya banyak, cuman nggak ditambahin. Ada 2 kereta aja teman-teman. Yang paling banyak di kereta api Belambangan Express ini adalah kelas eksekutif, dia sampai bawa 5 kereta. Harusnya ekonominya yang dibanyakin ya, karena penumpangnya peminatnya pasti di kelas ekonomi sih. Dan untuk ekonominya bukan ekonomi yang kursi tegak berhadapan ataupun yang premium, tapi udah pakai kereta ekonomi yang new generation yang versi modifikasi. Oke, kita nikmati perjalanan selama kurang lebih hampir 17 jam ya, 16 jam 30 menit atau tuh, dengar gak sih kayak kayak naik pesawat. Kita bakal menempuh perjalanan sekitar 16 jam 30 menit ya kalau nggak salah, sejauh 1031 km dari Jakarta ke Banyuwangi. Perjalanan panjang, sampainya masih besok pagi. Dan ini juga ternyata kursinya lebih nyaman sih. Saya kalau naik kereta eksekutif yang stainless steel generasi pertama tuh duduk langsung nemu posisi yang pas dan ekonomis banget di punggung kursi yang kayak gini. Top daripada yang new generation yang stainless steel ya. New generation stainless steel tuh dia kursinya ketinggian, lebih tinggi. Kalau ini enak banget, nyaman banget. Kita melintas langsung di stasiun Cikarang. Jadi di sini kereta api Belambangan Express nggak ada jadwal pemberhentian teman-teman. Kalau teman-teman yang rumahnya Cikarang mau ke Banyuwangi naik kereta atau ke Bali, itu harus ke Bekasi dulu ya paling dekat buat naik Belambangan Express. Nggak berhenti di sini soalnya keretanya. Dan untuk di kursi nomor 13B yang depan ini kita nggak dapat footrest ya, jadi nggak ada footrestnya. Kakinya kayak gini selonjoran, tapi nggak bisa maksimal karena ketahan sama tembok ini. Kalau misalkan tingginya lebih dari 170, kita kurang leluasa untuk selonjoran sih. Kalau misalkan dapat kursi single seat atau kursi yang ujung depan teman-teman, cuman buat naruh barang jadi lebih luas aja sih. Yang enak tuh yang di paling belakang, dia dapat space di belakang kursi buat naruh barang sama dapat footrest. Karena footrestnya cuma ada di kursi depannya. Jadi selonjoran kakinya itu lebih maksimal kalau kita nggak dapat kursi yang depan. Sebenarnya ini bisa dibilang zong, tapi ya nggak zong-zong banget ya dibandingkan kita naik kereta yang eksekutif new image. Itu kursi single seatnya kalau paling depan langsung depan kita pintu ya. Pintunya nggak di tengah sini tapi di pinggir sini. Lebih nggak enak lagi sebenarnya. Kita tiba di stasiun Karawang. Yang naik juga lumayan banyak ke arah ekonomi ya teman-teman. Dan ini ada kereta kontainer berhenti di Susu kayaknya. Dari sana ada kereta nih yang melintas langsung. Siapa nih? Taksaka ngebut coy di Karawang. Tapi rangkaiannya tadi Cap BD Bandung. Pakai rangkaian asistensi baru ya. Kereta eksekutif stainless steel di kereta api Belambangan Express ini menurut saya speknya satu tingkat di bawah kereta eksekutif stainless steel new generation. Meskipun masih pakai sambungan karet dan ada rongga di antara keretanya,
Terus pintunya juga masih pakai pintu geser yang belum otomatis, buat peredam kebisingan di dalam kabin kereta ini masih cukup bagus. Cuma emang jalur lintas utara ini terkenal dengan rel yang ibaratnya itu jalan aspal yang jalannya bergelombang dan bolong-bolong, jadi agak berisik, nggak halus kayak lewat jalan tol. Apalagi kita duduknya di kursi nomor ujung dekat pintu dan sambungan kereta. Rasanya lebih kerasa goncangan dan berisiknya ketimbang kursi yang ada di nomor tengah kabin kereta. Tapi buat kursinya ini menurut saya pas banget buat postur tubuh orang Indonesia, nyaman, ergonomis di punggung. Beda sama kereta eksekutif stainless steel new generation yang baru. Direbahin maksimal pun tetap nyaman dan tetap enak aja gitu rasanya. Ada yang sependapat sama saya nggak soal kursi kereta eksekutif yang baru sama kereta eksekutif yang kayak di kereta api Belambangan Express ini? Kalau kita duduk di kursi yang nggak ujung depan sendiri, kita juga bakal dapat footrest dan rasanya legroomnya juga lebih lega banget ya. Terus untuk AC-nya ini juga dingin meskipun di luar kelihatan panas. Setelah naik ke kereta, kalau kalian mau tidur siang pun juga kayaknya enak banget sih. Dan kalau saya lihat banyak penumpang yang emang langsung tidur setelah naik ke kereta. Ya emang untuk fasilitas dan kenyamanan di kereta eksekutif jelas lebih dari kereta ekonomi, sekalipun kereta ekonominya udah new generation. Setelah dari stasiun Karawang, kereta api Belambangan Express ini dia nggak berhenti di stasiun-stasiun manapun ya teman-teman, langsung ke stasiun Cirebon nanti pemberhentian selanjutnya. Dan saya ngelihat di eksekutif 2 ini masih banyak banget kursi-kursi yang kosong dari kapasitas penumpang. Totalnya satu kereta ini 50 penumpang untuk di kereta eksekutif 2. Jadi masih belum ada separuh kayaknya. Tapi tadi saya ngecek sebelum berangkat itu tiketnya sisa berapa kursi ya di kelas eksekutif. Kelas ekonominya malah habis karena cuma bawa 2 kereta aja ekonominya, dan dari Pasar Senen udah penuh, lumayan penuh ya, meskipun masih ada kursi-kursi yang kosong. Kayaknya sih di Jatinegara, Bekasi sama Karawang tadi ya udah keisi lagi. Saya belum ngecek ke depan. Untuk di kelas eksekutif ini masih banyak banget kursi-kursi yang kosong. Ternyata saya kira naiknya dari Jatinegara, Bekasi, Karawang. Kemungkinan nanti banyak naik lagi berarti dari Cirebon atau dari setelah Cirebon ya. Kalau saya ngecek itu di tiket di aplikasi tadi ini udah lumayan banyak terisi penumpang, bahkan samping saya di 13 AB itu dia juga ada penumpangnya 2 orang keisi. Cuman sekarang ini masih kosong posisinya teman-teman. Dan untuk di kursi yang belakang ini dia lebih enak, lebih anteng, lebih nyaman dibandingkan duduk di depan deketnya pintu ya. Karena emang pas deket sambungan sama pas roda, jadi lebih berisik, lebih bising. Bahkan tadi saya kayak kedengeran kayak suara kayak baling-baling pesawat gitu. Di belakang ini nggak kedengeran ternyata teman-teman. Dia lebih anteng loh, senyap, masih enak, masih nyaman. Terus untuk kursi single seat itu emang di ujung depan dan belakang itu yang nomor 1 dan nomor 13 itu sebenarnya dikhususkan untuk penumpang disabilitas ya. Cuman memang dijual secara reguler untuk penumpang umum juga, meskipun ada tanda untuk kursi disabilitas, karena di depan sana bisa dibuat pengkait kursi roda, buat naruh kursi roda dan lain-lain. AC-nya dingin banget di depan sana, di sambungan tempat saya tuh AC-nya lebih dingin dibandingkan di belakang sini. Ini saya pindah ke sisi sebelah dekat jendela yang kiri sini, ternyata lebih hangat. Di sana tadi saya deket jendela juga di kursi single seat, tapi AC-nya lebih dingin coy. Sejauh ini masih nyaman banget keretanya. Kalau duduk di posisi sekarang ya, kalau pas saya duduk di posisi depan tadi tuh lebih gemelodak, berisik. Tapi di belakang ini ternyata dia lebih anteng, lebih kedap. Ya posisi tempat duduk emang kalau menurut saya pribadi yang enak itu di tengah-tengah kereta sih, bukan di ujung depan atau di ujung belakang, meskipun ada kursi single seat ya.
Kalau sebelum Cirebon, di sebelah sisi kanan arah kereta itu kita bisa lihat puncak Gunung Ciremai kalau pas lagi cerah kayak gini teman-teman. Cakep banget sih, apalagi keretanya udah agak sore gitu ya, atau pas pagi lewat sini tuh jelas banget puncak Gunung Ciremainya biasanya. Kalau ke arah Jogja keretanya itu malah lebih lama lagi. Setelah Cirebon nanti Gunung Ciremainya ada di sebelah kanan kereta lagi sampai ke arah Krupuk. Itu bisa kelihatan puncak Gunung Ciremai di sebelah arah kereta ya. Kalau misalkan teman-teman naik kereta dari Jakarta ke Cirebon atau sampai ke arah Jogja lintas selatan. Tapi kalau lintas utara nanti kayaknya nggak tahu deh masih kelihatan apa enggak ya setelah Cirebon. Jam 3 sore tepat waktu kita tiba di stasiun Cirebon teman-teman, Cirebon Kejaksan. Ini yang turun juga lumayan banyak ya dari ekonomi dan eksekutif. Terus di kelas eksekutif juga ada yang naik lagi. Masih diisi air juga untuk tangki air toiletnya. Panas banget di luar sini cuy. Ada proses pergantian masinis sepertinya. Ini ada rangkaian kereta apa ya di sini? Eksekutif sama ekonomi. Saya baru ngeliat jadwal, ternyata kita tiba di Cirebon awal 5 menit dari jadwal teman-teman. Harusnya 15.05, tadi 15.00 kita masuk Cirebon ya. Jadi berhentinya 10 menit, lama banget. Dan bapak-bapaknya pada turun merokok. Kayaknya puas banget sih kalau yang suka ngerokok, dari eksekutif, dari ekonomi, rame. Ini udah ada pengumuman buat diberangkatkan kembali dari Cirebon teman-teman. Gokil. Padahal keretanya nggak lari sampai 120, cuma 100 km per jam, tapi awal banyak ya. Saya kira tadi tepat waktu, ternyata awal 5 menit, berangkatnya 15 lebih 10 menit. Berangkat kembali dari stasiun Cirebon. Tutup manual. Berangkat lagi dari stasiun Cirebon, penumpangnya masih rame meskipun tadi banyak yang turun, tapi keisi lagi sama penumpang yang baru naik. Di Cirebon ini ada 2 stasiun kereta api, ada stasiun Cirebon yang disebut sebagai stasiun Cirebon Kejaksan ya, sama stasiun satunya adalah stasiun Cirebon Perujakan. Nah di Cirebon Perujakan ini ada percabangan jalur kereta menuju lintas utara dan lintas selatan teman-teman. Kalau naik kereta unggulan dan kereta api Belambangan Express ini berhentinya dilayani di Cirebon ya, stasiun Cirebon. Dan sekarang kita melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan. Di sini kita nggak berhenti. Kalau di Cirebon Perujakan ini yang berhenti kereta-kereta ekonomi yang kelas menengah ke bawah. Meskipun ada kereta campuran yang ada eksekutifnya juga sih. Itu yang kelas menengah bawah ya.
iseng-iseng coba ngecek wifi di kereta api Belambangan Express. Ini ada wifi-nya, kita nonton. Ini wifi di kereta eksekutif stainless steel zaman dulu ya, kayak di Taksaka, Argo Bromo Anggrek dulu, Argo Wilis, Argo Lawu, Argo Tangga. Itu ada wifi kita nonton yang kita bisa pakai buat biasa pakai wifi di kereta stainless steel new generation. Tapi ternyata nggak bisa connect. Sepertinya nggak ada pakai datanya ini. Sudah nggak pernah diisi ya. Mungkin bisa lah buat KAI ngasih fasilitas wifi ya di kereta eksekutif tuh minimal dikasih wifi semua Pak. Karena kan harga tiket kereta eksekutif tuh nggak murah ya. Di ekonomi aja ada loh, ekonomi new generation kayak Progo. Masa di kereta eksekutif kayak Belambangan Express ini nggak ada, meskipun bukan kereta unggulan. Progo juga bukan kereta unggulan kayaknya, ekonomi. Kelasnya juga ekonomi kan. Ada routernya juga. Tapi ini kita nggak bisa connect ternyata teman-teman. Obtaining IP address terus dari tadi. Sayang sekali ya. Bisa jadi fasilitas plus nih kalau ada wifi-nya. Kalau zaman dulu tuh TV di kereta tuh dipakai buat putar film, ada hiburannya. Kalau sekarang lebih kayak dipakai buat company profile, promosi-promosi, muter-muter iklan gitu ya. Jadi kayak gak ada hiburannya. Kalau dulu ada muter-muter film atau mungkin apa gitu. Atau kalau enggak dikasih aja di lokomotif CCTV, terus ini nampilin loh kamera dari depan lokomotif. Kayaknya keren ya kalau TV-nya dipakai buat bisa ngakses itu. Kayak di pesawat bisa lihat dari sisi luar pesawat, dari sayap, dari ekor, dari bawah, dari depan. Keren sih. Mungkin KAI kalau bisa ngasih live tracking, mungkin ada mapnya, terus ada sesekali lah tampil ada maps, ada buat kamera depan, mungkin sekali iklan, mungkin terus sesekali lagi hiburan. Jadi ganti-ganti aja, nggak entertainnya yang cuman muter iklan ya. Dan ini adalah fasilitas toilet di kereta api Belambangan Express kelas eksekutif. Pakai toilet yang belum semewah di new generation ya teman-teman. Ya nggak ada partisi buat kaca yang keluar gitu. Jadi kacanya besar tapi dia nempel di tembok dinding. Ini ada wastafel, airnya mengalir terus ya karena selalu diisi ketika berhenti di stasiun besar. Jadi kayaknya bakal kehabisan air sih. Klosetnya pakai kloset duduk semua dan bisa digunakan untuk buang air besar ataupun buang air kecil selama perjalanan naik kereta. Jadi ketika udah pulas, kebelet boker, toilet aja. Dan untuk ruangnya juga ini dia lega banget ya teman-teman. Bahkan kayaknya lebih lega daripada yang new generation sih. Luas banget, lega banget. Ada hand grip juga di sini buat pegangan ketika teman-teman mungkin lagi BAB ya. Langsung terus untuk cebok. Toiletnya terpisah antara pria dan wanita. Untuk di kereta api Belambangan Express kelas eksekutif. Selalu dibersihkan, bersih dan gak becek.
masuk stasiun Tegal dan banyak banget pekerja-pekerja dari KAI. Kayaknya lagi ada ganti wesel atau ganti bantalan rel ya. Tumben dimasukin rel belok, jalur belok di jalur 3. Kita tiba di stasiun Tegal terlambat sekitar 3 menit dari jadwal. Yang turun banyak banget teman-teman di Tegal, dari ekonomi, dari eksekutif. Ramai banget loh, bisa dibilang penumpang yang turun. Dan yang naik juga lumayan banyak ya di depan, terutama di ekonomi. Para telat langsung berangkat lagi. Yang lagi pada merokok baru pada turun. Karena emang keretanya telat. Berhentinya cuma sebentar sih kalau di selain stasiun yang gede-gede. Tuh, banyak yang turun juga ternyata. Kenapa nggak naik Tegal Bahari aja ya? Naiknya malah Belambangan Express. Kayak tarifnya lebih murah Tegal Bahari. Cuma 1 menit sepertinya berhenti teman-teman. Tutup lagi. Kecepatan kereta api Belambangan Express maksimal hanya sampai di angka 100 km per jam ya teman-teman. Ini kita papasan sama apa ya? Lintas langsung stasiun Pemalang. Kecepatan maksimalnya Belambangan Express cuma sampai 100 km per jam. Dan dari tadi tuh naik turun di angka 95, 98, 94, terus di situ-situ aja pokoknya. Dan ketika lewat wesel emang dia agak terasa hentakan yang keras ya, jeda gitu, berisik, lumayan berisik, tapi yang nggak berisik banget, tapi kerasa hentakan kerasnya gitu, jedar. Jadi pas lagi relnya lurus gini kayak anteng banget, melayang banget gitu, kayak nggak kerasa lari 100, kayak kelihatan pelan gitu kalau dari dalam. Ternyata larinya udah 95 ke atas. Peredamnya masih oke, dan saya pindah di belakang ya dia, karena di depan lebih berisik. Ada suara-suara kayak diesel motornya KRDM CW, kayak serasa naik Batara Kresna sama Kedung Sepur zaman dulu ya. Di sini tapi enak banget ini teman-teman, di eksekutif 2 di nomor kursi yang tengah-tengah ya, 4, 5, 6. Jadi nggak terlalu ujung depan, nggak terlalu belakang. Ini senyap banget, kedap suara banget. Dengan kecepatan segini, anteng banget. Sekarang ini saya sedang berada di kereta restorasi atau kereta makan di kereta api Belambangan Express. Dan ini adalah kereta restorasi atau kereta makan versi modifikasi ya teman-teman. Jadi lebih mewah, lebih modern, dan estetik banget dibandingkan dengan kereta makan kereta-kereta yang jadul ya. Jadi kayak udah dibuat seperti kereta new generation, dan kayaknya waktu yang cocok dan pas banget ketika kita mau ke kereta restorasi atau kereta makan itu setelah stasiun Tegal. Itu udah mulai sore, mataharinya udah mulai redup ya, mulai terbenam, jadi pemandangan di sekitar kiri kanan kereta itu lebih teduh, sawah-sawah hijau, dan kita bakal lewat pinggir laut utara Pulau Jawa juga ya. Best view dari jalur lintas utara yang dilalui oleh kereta api Belambangan Express ini. Ditambah lagi kalau di kereta makan itu jendelanya gede-gede, jadi udah kayak serasa kita naik kereta panoramik. Dan untuk kursinya ini dia kayak lebih kecil aja sih, lebih sempit gitu, dan keras juga ya, tapi memang banget, estetik banget. Dia lebih kesannya luxury ya, kuning-kuning emas gitu ya. Kalau saya pernah naik kereta api Madiun Jaya itu kesannya lebih kayak bar resto yang gelap. Atau nanti kalau malam kayak gimana, nanti mungkin kita makan malam kesini lagi ya, kereta makan ke restorasi lagi. Dan ini kereta restorasinya
cakep, interiornya estetik buat foto video. Teman-teman kalau misalkan mau ke kereta restorasi naik Belambangan Express dari Jakarta ke arah Semarang, ke arah Surabaya, ke arah Banyuwangi, itu bisa setelah stasiun Tegal atau setelah stasiun Pekalongan, karena nanti kita bisa lihat pantai utara Pulau Jawa teman-teman, di pinggir laut trailnya. Ya meskipun nggak lama durasinya, tapi kalau pas cuacanya cerah kayak gini kayaknya harusnya cakep. Pesanan bakso saya sudah datang, masih berasap panas. Ini kuliner ringan, cemilan ya, yang ringan dan enak juga di kereta teman-teman, untuk menghangatkan diri kalau lagi lapar, yang nggak lapar banget sama dingin. Karena di AC, karena AC di kereta eksekutif 2 tuh dingin banget, suhunya dingin banget. Enak. Kita makan dulu ya. Jadi kita dapet kecap, kasih kecap gak ya? Biasanya saya buat cocolan sih, kecap sama saus tomatnya. Kayaknya kita nggak usah deh, karena originalnya itu juga udah enak menurut saya. Tadi harganya 28.000 untuk bakso enak. Kita dapet baksonya 3 dan tahunya lumayan gede sama mie. Terus ada kuahnya juga. Kita makan bakso sambil menikmati pemandangan di sepanjang jalur utara yang sudah mulai sore, jadi teduh banget. 16.56 kita tiba di stasiun Pekalongan. Ini awal 3 menit dari jadwal teman-teman, padahal tadi kita udah terlambat sekitar 5 atau 10 menit di Tegal ya, kalau nggak salah berangkatnya dari Tegal itu. Kita bisa mengejar keterlambatan dan awal dari jadwal. Apakah banyak yang naik di Pekalongan? Ada yang turun juga coy di Pekalongan dari ekonomi. Atau mau naik ya? Oh kayaknya mau naik. Oh ada yang turun dan yang naik. Di ekonomi lebih banyak, di eksekutif juga ada beberapa orang. Jadi bisa dibilang okupansinya penumpang ini ganti-ganti, nggak full trip. Bahkan nggak sampai Surabaya ya. Lumayan banyak yang turun dari ekonomi. Setelah lepas stasiun Pekalongan, langit sore mulai tambah cakep. Kalau pas cerah gini, kita bisa menikmati sunset dari atas kereta. Tapi sayang keretanya melaju dari barat ke timur, jadi sunsetnya ada tepat di belakang kereta. Kalau keretanya pas belok, kita noleh atau ngeliat ke belakang, bakal kelihatan sesekali matahari yang mulai terbenam bulat warna oranye kemerahan. Best view pemandangan kalau naik kereta di lintas utara Pulau Jawa, kita bisa lihat pantai di pesisir Laut Jawa. Ya cuma emang nggak lama sih. Jalur ganda yang baru ini juga nggak bener-bener ada di pinggir bibir pantai. Kayaknya kalau dulu waktu jalurnya masih tunggal atau single track itu lebih deket sama pinggir pantai ya. Jadi pemandangan lautnya lebih lama.